warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKM 2 Brebes akan menyampaikan materi tentang penjurusan dan tata tertib madrasah di acara Maksama Daring Man 2 Brebes. Mari ikuti kami. Oke, untuk tema yang pertama tentang penjurusan nanti akan saya sampaikan, dan untuk tata tertib akan disampaikan oleh rekan saya. Oke. Anak-anak kelas 10 tentunya sudah tahu, sudah terbagi ke dalam kelas masing-masing. Ada yang IPA, IPS, dan satu lagi ada jurusan di keagamaan. Di Man 2 Brebes ada 3 jurusan, yaitu tadi IPA, IPS, dan agama. 3 jurusan tersebut tentunya memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri. Selain itu, baik IPA, IPS, maupun agama nantinya punya peluang yang sama untuk ke depan mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi sudah tidak ada statement lagi bahwa yang kuliah hanya yang jurusan IPA, tetapi IPS dan agama pun juga punya kesempatan yang sama. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang jurusan yang ada di Man 2 Brebes. Oke, dilanjut. Untuk jurusan yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada IPA, IPS memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama, jurusan IPA. Apa yang menjadi ciri khas jurusan IPA? Tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Yang pertama, matematika. Yang kedua, biologi. 3, fisika. Dan yang keempat, ada mata pelajaran kimia. Kemudian kaitannya dengan orientasi studi lanjut ke depan. Untuk anak jurusan IPA, apa sih kuliahnya nanti? Bolehkah ngambil jurusan bahasa? Bolehkah ngambil seni? Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi kalian yang sudah memilihkan pilihannya di jurusan IPA, bahwa jurusan IPA nanti studi lanjutnya berkaitan dengan yang pertama ilmu tentang sains dan teknologi. Yang kedua tentang teknik, kemudian tentang pertanian dan kesehatan. Kemudian tadi sih jurusan bahasa seni itu masuknya di mana? Nah, ini jurusan bahasa seni itu masuk dalam kategori wilayah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Apa ciri khasnya? Ada mapel ekonomi, kemudian ada mapel geografi, ada mapel sosiologi. Tadi orientasi karirnya ada yang menjadi jurnalis, oke, kemudian politik, bahasa, seni, dan ahli ekonomi. Dan yang ketiga, jurusan keagamaan. Perlu dipahami, jurusan keagamaan itu bukan hanya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga ada keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi, alumni dari Man 2 Brebes jurusan agama punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi sama seperti anak IPA maupun anak IPS. Apa yang bisa diambil? Ilmu filsafat, kemudian ilmu tentang politik Islam, komunikasi penyiaran, pengembangan masyarakat Islam, dan tentang pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bisa mengambil jurusan yang kaitannya dengan Al-Quran dan tafsir. Oke, dilanjut. Selanjutnya tentang tips sukses belajar di Man 2 Brebes untuk bisa meraih kesuksesan secara pembelajaran, prestasinya maupun untuk rencana karir. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, ikuti pembelajaran dengan baik, ikuti tata tertib dengan baik, kemudian buatlah perencanaan karir sedini mungkin sejak kelas 10. Jadi berprestasilah sejak kelas 10, 11, dan kelas 12. Dan yang berikutnya, manfaatkan keaktifan kalian mengikuti kegiatan pengembangan diri, baik itu dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling. Tujuannya apa? Dengan kalian mengikuti ekstra, tentu kalian bisa mengenal apa yang kalian inginkan. Bakat kamu di mana, minat kamu di mana, dan potensi terbaikmu ada di mana. Kemudian layanan, bimbingan, konseling tujuannya untuk apa? Untuk membantu mengarahkan dan membimbing apa yang kamu rencanakan bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, ingat, komunikasi dengan orang tua itu adalah faktor utama yang menentukan kesuksesan kalian, baik belajar di madrasah maupun meraih cita-cita kamu di kemudian hari. Itu saja untuk penjurusan. Mudah-mudahan kalian kelas 10 bisa betah di Man 2 Brebes, berprestasi yang terbaik, dan nanti setelah kelas 12 melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Demikian untuk selanjutnya kaitannya dengan tata tertib madrasah akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Usep Ilham Alfi Hasan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Usep. Oke, kita melanjutkan dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Tolak Aini Firdiasi mengenai tentang penjurusan. Berikutnya mengenai tentang tata tertib di Man 2 Brebes. Jadi tata tertib itu kita
kita juga punya tata tertib di Mandua Brebes sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Pasti semua sekolah punya tata tertib yang harus kita patuhi, kita laksanakan. Nah, di Mandua Brebes juga sama, punya tata tertib tersendiri khusus untuk di Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes. Nah, dalam hal ini sudah saya jabarkan tentang materi tentang tata tertibnya apa saja, banyak sekali. Akan tetapi saya akan sampaikan poin-poin yang paling penting yang harus kalian ingati sebagai siswa yang sudah tergabung di Mandua Brebes untuk bisa diikuti dengan baik, untuk bisa dilaksanakan apa saja. Nanti kita simak bareng-bareng. Untuk di Mandua Brebes, setiap siswa akan diberikan semacam ini, buku pedoman, buku sakti, yang ini berlaku untuk 3 tahun selama siswa itu berada di Mandua Brebes. Dan isinya ini tentang kedisiplinan, tentang aturan yang ada di Mandua Brebes. Nanti buku ini akan dibawa pulang oleh satu siswa untuk dipelajari, untuk dipahami, dan untuk diinformasikan kepada orang tua masing-masing agar orang tua bisa saling mengontrol apa sih yang tidak boleh dilakukan di Mandua Brebes, apa sih juga yang boleh dilakukan di Mandua Brebes. Nah, ini di dalamnya semuanya udah ada komplit. Nah, jadi nanti saya akan sedikit mengulas tentang poin-poin yang ada di dalamnya ini, tentang komponen penilaiannya kepribadian peserta didik di Mandua Brebes ini. Oke, kita langsung ke komponen penilaian kepribadian peserta didik yang ada di buku kedisiplinan ini. Yang pertama tentang kehadiran. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen penilaian kepribadian peserta didik Mandua Brebes yang ada di dalam buku ini. Nanti kalian juga akan mendapatkannya, akan tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poinnya saja. Yang pertama itu kehadiran. Apa sih kehadiran itu? Seperti apa sih di dalam komponen kehadiran itu? Jadi kehadiran itu meliputi tentang bagaimana kalian nanti bisa masuk ke sekolah seperti apa, aturannya seperti bagaimana, bahwa tentang keterlambatan, tentang kehadiran tanpa keterangan, kemudian meninggalkan pelajaran tanpa izin guru, kemudian bolos atau dan sebagainya. Nanti ada di sini semua, dan berikut tentang poinnya. Jadi kalian nanti selama 3 tahun di sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes itu akan mendapatkan bekal 100 poin untuk 3 tahun. Jadi bukan berarti 100 itu bukan untuk 1 tahun, kemudian berikutnya hangus, 1 tahun berikutnya 100 lagi, 1 tahun berikutnya 100 lagi, tidak, tapi 100 poin itu untuk 3 tahun masa belajar kalian di sini. Tetapi kalian jangan berpikir bahwa buku panduan kedisiplinan peserta didik ini sebagai hukuman ketika kalian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan madrasah. Tidak, tapi semata-mata buku kedisiplinan ini untuk mengontrol kalian supaya bisa belajar, bisa mengikuti apa yang seharusnya dilakukan di Madrasah Aliyah ini. Kemudian yang kedua tentang seragam dan pakaian. Jadi di Mandua Brebes juga sudah diatur sedemikian rupa, dari mulai kalian nanti daftar ulang, itu ada contoh seragam yang sesuai dengan madrasah itu seperti apa, sudah ada, baik mau putra maupun putri itu sudah ada. Jadi silahkan kalian ikuti aturan seragam yang sesuai dengan madrasah. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu lingkungan. Jadi komponen lingkungan ini meliputi tentang bagaimana kalian menjaga lingkungan madrasah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau di halaman. Intinya kalian bagaimana bisa menjaga, melindungi madrasah, merawat supaya madrasah itu terlihat sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu etika dan estetika. Komponen ini meliputi tentang bagaimana kalian, penampilan kalian, sikap kalian, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu semuanya sudah diatur di dalam etika dan estetika. Jadi kalian dari mulai visualnya maupun tindakannya itu sudah ada aturannya di sini seperti apa. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan pemberian sanksi. Jadi dari sekian pelanggaran yang mungkin nanti
kalian lakukan, entah itu disengaja atau tidak disengaja, nanti ada tahapan pemberian sanksinya atau tahapan dalam arti pembinaannya. Jadi tidak langsung kalian berpikirnya dihukum atau diberi sanksi, tidak. Tapi kita di sini semata-mata kenapa ada seperti ini, biar kalian bisa dikontrol, biar kalian juga sama-sama bisa belajar sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian nanti ada pembinaan dari wali kelas, ada peringatan dari guru BK, ada pembinaan dari guru BK. Kalau seandainya masih seperti itu, ada panggilan orang tua, biar kita sama-sama bisa mengontrol, bisa saling kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Mungkin seperti itu tentang tata tertib yang ada di Mandua Brebes. Selengkapnya bisa kalian simak, bisa kalian pelajari di slide yang nanti materi yang saya akan sampaikan. Terima kasih. Kami dari tim BK Mandua Brebes siap melayani kalian siswa kelas 10, 11, dan 12 dalam rangka pembelajaran daring dengan layanan e-learning. Nanti di situ ada aplikasi layanan BK, ataupun kalian nanti lebih nyaman dengan WhatsApp boleh. Nanti ada nomor person di slide nanti akan ditampilkan. Kalian bisa konsultasi dengan guru BK di Mandua Brebes, ada 5 orang tentunya. Saya, Bu Dias, kemudian Pak Usep, nanti ada Bu Liana, Pak Wahyu, dan Pak Iqbal. Oke, apapun yang nanti kami lakukan untuk kalian merupakan usaha kami dari tim BK Mandua Brebes untuk mensukseskan visi misi Mandua Brebes, Citra Mandua, untuk mewujudkan madrasah hebat, madrasah bermartabat. Dan kalian harus bangga menjadi alma mater dan bagian dari keluarga besar Mandua Brebes dan bisa membanggakan Mandua Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.